Mungkin hari ini hari yang sangat momentum ya bagi kami di Nextstream. Kami ingin sekali menjadi the home of Indonesia quality content. Sebagai home, saya pikir kita perlu dua hal. Yang pertama adalah kita harus bisa menyajikan film-film Indonesia yang berkualitas bagi pencinta film Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus juga bisa memberikan kontribusi kepada para creators, kepada para sinias Indonesia, memberikan ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk berkarya. Nah, kaitannya dengan yang kedua tersebut gitu ya, sejak Nextstream didirikan, itulah semangat kita. Dan pas lagi 2018 Nextstream berdiri, 2020 COVID terjadi gitu ya, ternyata peran tersebut semakin nyata kita rasakan gitu ya, dimana meski COVID masa sulit, kita masih memberikan ruang gitu ya untuk para sinias untuk berkarya gitu ya. Dan hari ini saya gembira sekali gitu ya, jadi momentum kembali, COVID udah gak ada gitu ya, rame-rame lagi di sini, kita seneng banget gitu ya. Dan ini juga momentum yang ketiga buat saya, dimana kita bekerja sama dengan MG Picture, production house terkemuka, mungkin nomor satu di Indonesia. Dan kami lihat ini kerjasama ini menjadi sangat strategis karena semangat kita sama Pak, gitu ya. Pak Manoj tadi ingin memajukan film Indonesia, demikian juga Nextstream. So hari ini dengan very proud kita umumkan gitu ya, kita punya Bismillah Ku Nikahi Suamimu dan kerjasama 3 film lainnya ya Pak. Harapan kita bersama semoga kerjasama ini lancar, konten ini diterima oleh para Anda semua gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah menghadiri malam gala premier ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa film ini dibuat pada saat tengah-tengah pandemi, dan saya masih bersyukur bahwa di tengah situasi itu kita masih bisa berkarya. Juga penghargaan saya kepada Pak Manoj yang berani juga, entah waktu itu juga kita nggak tahu mau di bioskop atau di OTT ya Pak ya, karena situasinya seperti itu. Kepada teman-teman semua, kru, pemain yang luar biasa, kita bekerja sama sehingga akhirnya bisa selesai film ini dengan baik dan semoga mendapatkan tempat di hati penonton semua. Terima kasih. Gimana ya Pak Benny? Justru katanya Pak Benny, bisa nggak ya ditahan air matanya gitu. Kebetulan sejujurnya kalau dipikir-pikir memang judul Bismillah Ku Nikahi Suamimu ini adalah sesuatu yang sangat baru untuk aku pribadi, apalagi di range umur aku yang mungkin sangat jauh dengan konflik-konflik tersebut gitu. Jadi awal aku dikasih judul ini kayak aduh, gimana ya ngebuat orang bisa relate sama judul ini, gimana aku bisa ngerasain emosi dari karakter ini gitu. Tapi ternyata setelah melalui proses reading yang cukup intens, dan aku pun banyak diskusi sama Pak Benny, Rizky, Nika, dan juga pemain-pemain lainnya, ternyata Katie ini adalah peran yang sangat aku admire gitu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya ada di posisi Katie pada saat itu gitu loh. Jadi apa ya, nggak butuh menggali emosi-emosi lain untuk ngebayangin posisi Katie di saat itu aja udah cukup membuat aku tergugah untuk mengeluarkan air mata gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Terima kasih. Saya ketemu lagi rame-rame, ketemu bos-bos di sana, ada istrinya. Terus ditanya ada film baru apa, bulan Januari, lagi di luar negeri kita. Saya bilang judulnya Bismillah Ku Nikahi Suamimu. Istrinya langsung kayak gini, wih jangan bisa. Jadi sampai begitu. Nah itu jadi sesuatu yang menarik bagi saya. Judul yang kontroversi, tapi gimana kita bisa buat orang mau nonton dan apresiasi. Jadi gini, tidak ada wanita yang akan ngomong kata-kata Bismillah Ku
nikahi suamimu. Nggak ada itu di dunia, saya kira nggak ada. Tapi posisi yang terjadi, pasti kan kalau film didramatisir. Tapi sehari-hari ada loh cerita-cerita begini. Kan kalau saya dengar dari beberapa orang, kita research, kita bawakan, mau dibikin senatural apa. Nah itu yang jadi menarik. Kalau ibu-ibu yang militan yang kok nggak nonton, itu namanya mau nonton. Atau ngomongnya kok protes tapi nonton. Karena ada value-nya, ada sesuatu di film ini. Unsur endingnya mungkin sesuatu yang kita bisa belajar bahwa nggak semudah apa yang kita mau. Jadi ada message-message yang saya pribadi ada hal yang kontroversi, tapi gimana bisa jadi sesuatu yang positif atau ada hikmahnya dari sana, itu jadi menarik bagi saya. Saya sih lihatnya mungkin malah jadi lebih penasaran ya, gimana handle-nya ya, biarin sosmed deh, jangan sekarang kan sosmed netizen lihat komen, lihat sesuatu negatif pasti dulu, tapi mungkin setelah nonton baru lihat unsur baiknya. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Tadi pertanyaannya bagus banget. Gimana bisa terlibat lagi atau gimana caranya memikirkan lagunya, sementara ada 2 judul sebelumnya yang juga sama-sama di MD, sama-sama film yang berbau religi juga. Sebenarnya gini, kalau dari saya rumus romantik itu sama, bahkan pernah berubah. Sama sih sebenarnya kalau di film-film Hollywood itu mau yang main anak muda atau packagingnya juga muda atau bermain di tahun berapa, pasti kalau udah berbicara tentang film romantik udah pasti Celine Dion yang nyanyi, pasti itu gitu. Begitupun pula di sini rumus romantik itu ya kalau nggak duet ya dengan lirik-lirik yang harus bisa merangkul semua hati yang nontonnya gitu. Kalau misalnya mau menangis ya menangislah, jadi keluar dari bioskop mendengarkan lagunya harus nangis lagi, itu kalau rumus saya seperti itu. Lalu waktu untuk soundtrack ini sama sih seperti yang tim yang lainnya juga pasti agak serem ya dengar judulnya ya. Tapi karena saya percaya banget kalau misalnya film terus Pak Manoj turun tangannya betul-betul itu berarti film gede gitu. Biasanya gitu sih. Agak gengges sedikit biasanya Pak Manoj sih karena biasanya banyak revisi dan agak tapi saya senang biasanya kalau bapak yang kemauannya banyak, keinginannya banyak, filmnya gede dan biasanya sih box office biasanya gitu. Bismillah ini juga. Kemarin sempat kita ada beberapa pekerjaan yang kemudian kemungkinan kita nggak terlibat di film ini. Tapi lagi-lagi karena Pak Manus itu orangnya nggak punya plan B. Kalau udah mau A nggak bisa diganti. Jadi akhirnya saya bilang sama Pak Manus, Bismillah, ku buatkan lagu untuk filmmu. Ya mudah-mudahan aja seperti 2 film sebelumnya, film Bismillah Ku Nikahi Suamimu juga antara lagu dan filmnya mempunyai sinergi yang baik sehingga mendapat atau membuahkan energi yang bagus juga untuk pencinta film Indonesia dan bisa lebih box office dari 2 judul sebelumnya. Amin. Ngomongin siapa yang akan nyanyi gitu, saya dengerin Asila, Pak Iman suka sama suaranya. Terus aku juga waktu itu memang satu lagu yang pertama Asila itu aku yang buat juga dan aku lihat progresnya semakin bagus dan ini juga untuk cross usia gitu ya, bagus juga kalau dia yang nyanyiin gitu, jadi nggak terlalu berat. Mungkin kalau dinyanyiin oleh penyanyi yang usianya mungkin seaku akan jadi berat karena lagunya sendiri liriknya sebenarnya ringan enggak, berat enggak, cuman aku mengambil benang merah di cerita ini bahwa manusia itu kalau
manusia itu kita mesti belajar berada di tempat gelap juga, nggak hanya harus belajar selalu ada di tempat terang. Di kasus film ini, di problem film ini juga seperti itu. Kita akan banyak dapat pelajaran yang menarik menurut aku ketimbang cuma membaca judulnya aja. Padahal di dalamnya menurut aku pelajarannya sangat menarik untuk manusia dewasa atau maupun yang remaja nonton gitu. Jadi waktu itu aku ambil satu kata sanggup karena menurut aku di dalam cerita film ini pada akhirnya pengorbanan itu akan terjadi dan menuai hasil yang keren kalau semua pihak itu memiliki kata sanggup. Oke, menarik. Saya juga tanya diri saya dari tim MD juga suka nanya. Kalau jawaban saya pertama gini, saya lihatnya subjek kalau kami hanya bikin drama standar aja, bumbunya mau apa ya, konfliknya apa, nggak mudah untuk cari konflik di cerita, khususnya drama, membawa orang ke bioskop harus ada sesuatu yang kontroversi kayak menarik kayak, harus ada sesuatu daya puling lah ya. Kontroversi bisa negatif, bisa juga kontroversi tapi hal yang positif dibicarakan. Itu saya punya formula dulu, satu apa. Dan yang penting gini, masalah kenapa mereka harus Siva sama Rizky kok dibikin lebih dewasa ceritanya. Orang kan bisa nikah umur 26, 27, terus perempuannya umur 22, 23 seandainya. Yang bayangan saya 24 maksimal, nikah terjadi hal kayak usia segitu. Itu kan jadi saya attract remaja juga, ambil yang lebih dewasa juga. Dewasa bisa makan, remaja juga bisa makan. Castingnya baru dan saya tidak mau ulang pemainnya itu-itu aja. Regenerasi untuk subjek yang biasa Rizky atau Siva main yang lebih remaja, ini porsinya tantangannya lebih besar. Nah, kenapa ceritanya kok sama? Udah bikin Ayat Cinta, udah bikin surga yang tadi rindukan. Kenapa ini? Pas saya ada 40 cerita drama poligami di MD, di pipeline. Tapi nggak diambil semua. Ini ceritanya beda dan barunya adalah gini ya. Kalau kita sebagai perempuan dapat tantangan itu, mau bikin apa sih? Nah, itu harus subjek poligami. Karena sebagai muslim poligami ada. Ya, sebagai seorang Islam poligami ada. Jadi subjeknya udah relatable. Kalau ini dibikin affair, dibikin one night stand, itu bukan budaya kita lagi. Nah, jadi saya harus lihat dari unsur apa yang bisa diterima masyarakat. Dan menurut saya ini setelah kita godok ceritanya mau dibawa kemana, udah ada bukunya, kita udah ada DNA-nya yang sangat nah ini pantas dijadikan film. Dan kalau ada subjek yang benar-benar saya bilang dari 40 itu nggak bohong, mungkin 35-40 ada, tapi nggak mudah. Dan Anda lihat deh film yang poligami di Indonesia berapa yang jadi box office, benar-benar harus kalibernya yang relatable atau real, bisa dibeli. Ya, jadi itu pemikiran strategi kami. Kenapa mau buat film judulnya, judul Bismillah ini? Judulnya udah jualan sekali, menarik bagi saya. Itu poin pertama. Ya. Apa yang aku lihat dari Katie sampai aku bisa ngerasain apa yang dia rasain. Pertama, kalau aku ada adegan-adegan emosional seperti itu, biasanya aku meminjam sedikit emosi pribadi aku dan dibawa ke karakter tersebut. Jadi misalnya soal scene Katie ada di izin sama orang tuanya gitu. Itu kan tentang orang tua ya. Dan of course soal orang tua udah pasti sensitivitas aku sangat tinggi. Jadi ya memang
gampang sekali untuk meminjam emosi pribadi aku dan aku tuangin, ngebayangin gimana ya rasanya jadi Katie. Maksudnya dia berbeda keyakinan dari orang tuanya dan aku ngebayangin keputusan yang Katie ambil itu bukan cuma sekedar karena apa ya, karena dia emang masih sayang sama Malik ataupun alasan lain, tapi karena Katie cinta sama Tuhannya gitu. Jadi itu perasaan yang apa ya, yang mungkin susah untuk dipahami buat orang-orang yang tidak mengalami hal tersebut gitu. Jadi memang ternyata gimana ya ngerasain rasanya jadi Katie ada di posisi ini, gak ada yang paham gimana rasanya jadi dia, tapi cuman dia yang tahu rasanya kayak gimana gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu sih gitu. Terima kasih. Apalagi yang ngajak Bedi Setiawan dengan layangan putusnya. Saya langsung berpikir jangan-jangan saya yang main adegan nikah lagi nih. Saya udah punya kepikiran begitu ya. Tapi ternyata saya dikasih adegan jadi papinya si Pak Haju dan luar biasa pengalaman acting bersama dengan si Pak Haju yang tentu saya pikir adegannya tadi cukup mengharukan bagi saya karena biasanya saya main film action, kali ini saya harus adegan yang mengharu biru, jadi senang sekali. Tapi poinnya saya jadi merasa tambah muda bisa main sama Siva dan Rizky. Terima kasih. Masih bisa bertanya, kita akan kasih momen untuk kita mengambil foto bersama, foto opportunity. Kita singkirkan dulu bangku-bangkunya. Oke, kepada tim MD mungkin bisa dibantu atur posisi dan ambil fotonya. Silakan, bagus. Ya. Sini semua tengah dulu. Oke, posisinya aman, siap.